Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan beberapa hal tentang verifikasi akun Instagram. Nah, di video-video sebelumnya itu banyak banget yang bertanya soal pengisian formulir dalam pengajuan verifikasi Instagram gitu ya. Nah, oke, yang perlu teman-teman tahu, jadi untuk mendapatkan tanda centang biru di sebelah nama akun kita, tentunya kita harus selalu konsisten dalam membuat konten. Kalau teman-teman punya konten tetapi tidak konsisten, itu sama saja ya. Jadi teman-teman harus punya konten tetapi juga harus konsisten. Nah, teman-teman bisa memulai untuk membuat konten dari hal-hal yang teman-teman sukai. Misalnya teman-teman suka jalan-jalan atau traveling. Nah, di situ teman-teman bisa sambil membuat konten tentang traveling. Atau mungkin teman-teman yang suka makan atau hobi makan, nah teman-teman bisa sekalian membuat konten Instagram tentang makanan gitu. Ataupun mungkin barangkali ada teman-teman yang suka dunia otomotif. Nah, di situ teman-teman bisa membuat konten sambil menjalani hobi. Nah, teman-teman bisa sekalian membuat konten. Oke, untuk mendapatkan centang biru, tentu ada beberapa hal yang harus teman-teman tahu ya. Ada 4 hal yang harus teman-teman ketahui untuk mendapatkan tanda centang biru. Yang pertama, konten-konten teman-teman itu harus otentik. Otentik itu artinya harus asli dari kalian. Jangan sampai nanti teman-teman membuat konten yang hanya repost dari konten orang lain. Itu tidak diperbolehkan ya. Terus juga misalnya ada yang membuat konten dengan menggunakan lagu-lagu yang memiliki hak cipta. Nah, di situ teman-teman juga hindari ya. Kalau bisa hindari konten-konten yang atau lagu-lagu yang memiliki hak cipta. Oke, yang berikutnya, konten teman-teman itu harus unik ya. Jadi unik ini teman-teman harus berani untuk tampil beda. Nah, untuk menentukan perbedaannya bagaimana? Nah, teman-teman harus riset. Misalnya kalau teman-teman buka di YouTube gitu ya. Misalnya konten tentang gaming, di situ banyak banget konten tentang gaming, bahkan ada ratusan ribu. Tetapi yang terkenal tidak sampai ratusan ribu, mungkin hanya beberapa ribu saja yang terkenal. Nah, di situ konten-konten yang terkenal itu karena unik, beda dengan yang lain. Begitu juga misalnya di Instagram. Ini ada salah satu contoh Instagram yang menurut saya sangat menarik ya untuk diikuti. Ini konten akunnya Pak Hendy Pratama. Ini salah satu dosen UNES ya, dosen bahasa Inggris. Nah, dulu saya mengikuti beliau mulai dari followers 2000, tetapi sekarang followersnya kurang dari setahun itu sudah sampai 100.000 lebih ya. Nah, di sini konten-kontennya memang sangat unik ya. Jadi selain beliau adalah seorang dosen, beliau memang menyukai hal-hal tentang public speaking dan stand up comedy. Itu yang membuat beliau itu menjadi unik, sehingga setiap hari beliau bisa membuat konten yang menarik gitu. Nah, kalau kata Pandji Pragiwaksono, itu sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, coba saya ulangi ya teman-teman. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, jadi teman-teman harus memiliki keunikan tersendiri dalam membuat konten di Instagram. Lalu berikutnya, teman-teman datanya harus lengkap. Maksudnya datanya harus lengkap itu ketika mengajukan verifikasi akun, teman-teman harus menyiapkan data-data diri nanti yang sudah kemarin saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Nanti silahkan buka lagi mengenai video sebelumnya yang sudah saya buat berkaitan dengan cara mengajukan verifikasi akun Instagram. Nah, terus yang terakhir itu teman-teman harus terkenal. Terkenal ini maksudnya ya mungkin di followers teman-teman itu banyak sekali yang merepost atau memberikan reaksi atau apapun itu yang berkaitan dengan aktivitas untuk mengenalkan diri ke publik.
sebagai konten kreator di Instagram, teman-teman juga harus punya kemauan untuk terkenal. Misalnya ada teman-teman yang pemalu gitu, teman-teman bisa membuat konten-konten yang tidak kelihatan wajahnya atau tidak kelihatan orangnya gitu. Teman-teman bisa riset untuk mencari contoh atau berbagai macam model konten kreator di Instagram. Nah, setelah data-data itu lengkap, kemudian tinggal diajukan saja. Cara mengajukannya seperti kemarin ya, yang di video yang sebelumnya sudah saya buat. Terus juga ada beberapa pertanyaan juga kemarin berkaitan dengan verifikasi akun ya, di bagian pengisian data formulir. Ini langsung saja ke pengajuan ya teman-teman. Nanti silahkan lihat di video saya sebelumnya. Di sini teman-teman perlu menyiapkan data-data berupa nama lengkap, lalu tanda pengenal dan sebagainya. Teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya. Nah, kemarin ada yang bertanya berkaitan dengan tautan. Nah, di sini ada beberapa URL yang bisa teman-teman isi di media sosial lainnya. Misalnya teman-teman punya akun Facebook atau akun TikTok atau YouTube, teman-teman bisa menyalin linknya lalu dipaste di sini. Misalnya ya, kita masukkan salah satu media sosial gitu ya. Media sosialnya nanti spesifik apa gitu, teman-teman bisa fokuskan. Lalu URL-nya nanti teman-teman bisa pastekan di sini. Jadi tinggal diisi aja. Nah, untuk URL ini memang sifatnya opsional. Kalau teman-teman hanya punya Instagram ya sudah, ini tidak usah diisi, tinggal nanti langsung dikirim ya. Tapi kalau teman-teman punya akun media sosial lainnya yang berkaitan dengan personal brandingnya teman-teman, nah teman-teman bisa menautkan link-link di media sosial lainnya. Begitu ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya dan tulis di kolom komentar, barangkali nanti saya bisa menjawab gitu ya. Oke, gitu saja teman-teman. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Semangat selalu dan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.